يا رحيم يا ملك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi malikil haqqul mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdirun. Wa fil ayatil ukhra wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurida thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurida thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas segala kesuciannya. Maha besar Allah atas segala kebesarannya. Maha kasih sayang Allah yang telah memberikan nikmat hidayah rahmat kepada kita semua. Yang menariknya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut seorang hamba untuk membayar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang ada sebelum kata ada itu menjadi ada. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang tetap ada walaupun kata ada itu telah menjadi tiada. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kata ada menjadi ada. Dan kita sebagai ciptaan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kata ada itu menjadi ada. Dan kita ciptaan Allah yang akan binasa, akan meninggal pada waktunya ketika kata ada menjadi tiada. Para pemirsa Net TV yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi di atas nabi, rasul di atas rasul, pemimpin di atas pemimpin. Ialah manusia yang paling mulia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia. Ialah manusia yang paling agung yang diagungkan oleh Sang Maha Agung. Ialah manusia sekaligus contoh yang paling baik bagi kita yang wajib kita ikuti, yakni Habibullah wa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita kirimkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, kata Nabi, bukan orang kaya yang enggan mengulurkan tangannya. Orang yang pelit bukan orang yang memiliki harta dan enggan mengeluarkan hartanya. Akan tetapi kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil, orang yang ketika mendengarkan namaku lantas ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali
setelah jeda berikut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, salawat yang kita kirimkan melalui hati dan terucap oleh lisan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya salawat tersebut akan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah yang terkecil hingga sunnah yang terbesar. Bahkan sunnah ziarah kubur di sepertiga malam yang hukumnya sunnah muakkad, hukumnya hampir mendekati wajib, ia laksanakan. Duhanya jangan ditanyakan, puasa Senin Kamisnya jangan ditanyakan, segala amal-amalan sunnah ia kerjakan oleh pemuda tersebut. Akan tetapi pada satu ketika, singkat cerita, pemuda tersebut bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam mimpinya. Kemudian pemuda tersebut berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil dan menyapa dirinya. Akan tetapi kenyataannya Rasulullah hanya melewati pemuda tersebut dan tidak menyapa pemuda tersebut. Lantas pemuda tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menyapa diriku ya Rasulullah? Mengapa engkau tidak mengenali diriku ya Rasulullah? Aku seorang pemuda yang menjalankan sunnahmu dari terkecil hingga sunnah yang terbesar. Bahkan sunnah ziarah kubur ya Rasulullah, di sepertiga malam yang hukumnya sunnah muakkad aku jalankan ya Rasulullah. Mengapa engkau tidak mengenali diriku ya Rasulullah?" Akan tetapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas, sangat singkat, akan tetapi sangat bermakna bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai anta syabab, wahai anda sang pemuda, berapa jumlah salawatmu kepadaku? Aku tidak mengatakan berapa rakaat salat duhamu. Aku tidak menanyakan berapa lama engkau melaksanakan puasa Senin Kamis. Aku tidak mengatakan seberapa lama engkau menggunakan siwak. Akan tetapi aku menanyakan berapa kadar salawatmu kepadaku dalam sehari." Untuk menggapai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama terdahulu, para ulama kita terdahulu, para salafun saleh mengatakan salawat paling minim, paling kecil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 kali dalam sehari untuk mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita belum bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum mampu mengirimkan salawat 300 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mengapa diri kita, mengapa diri ini yang penuh bermaksiat, yang penuh dosa mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kata Allah. Wahai Muhammad, katakanlah, ketika engkau ingin menggapai cintaku, ketika engkau ingin menggapai ridhaku, kata Allah, "Fattabi'uni yuhibbukumullah." Ikuti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cintamu hanya kepadaku, tidak diiringi cinta kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kategorikan dusta cintamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas, mengkaji, mempelajari semua tema
yaitu hakikat kematian. Berbicara masalah kematian bukanlah berbicara masalah pembaharuan. Berbicara masalah kematian bukanlah hal baru bagi kita manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya kematian seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ia lahir di muka bumi ini. Maka dari itu, berbicara masalah kematian bukan berbicara masalah pembaharuan. Akan tetapi berbicara masalah kematian, berbicara masalah bekal yang akan kita bawa mati bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal muqaddimah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdirun. Walikulli ummatin ajal, kata Allah, sesungguhnya tiap-tiap umat memiliki batas. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, dan apabila telah sampai batas waktu tersebut yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat diundur sedikit pun, wala yastaqdirun, dan tidak dapat pula dimajukan sedikit pun. Ketika kematian itu tiba, ketika ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita sebagai manusia memajukan dan memundurkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh kisah ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Maryam. Ketika Malakul Maut mendatangi Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan, "Wahai Maryam." Lantas Maryam mengatakan, "Siapakah engkau?" Lantas malaikat maut kembali menjawab pertanyaan tersebut. "Akulah yang memisahkan antara ruh dengan tubuh. Akulah yang memisahkan antara anak dengan ibunya." Lantas Maryam pun menjawab, "Oh, apakah engkau malaikat maut?" Lantas malaikat pun kembali menjawab, "Ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini untuk menjemput ajalmu." Maka Maryam pun mengatakan, "Wahai malaikat maut, tunggulah anakku Nabi Isa alaihissalatu wassalam." Akan tetapi malaikat maut mengatakan, ketika ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdirun, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat pula diundurkan. Maka dari itu, sebelum kita bertemu dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu perbanyaklah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kematian hanya Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Akan tetapi Allah tidak katakan kapan mati akan tiba. Sebagai manusia yang beriman, persiapkan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekira pada kesempatan kali ini cukup sampai sini saja. Saya Wahyu Kusuma undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.